Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, anak sekalian, yang mana kita pada hari ini masih diberi Allah nikmat yang begitu banyak dan besar, yaitu diantaranya nikmat iman dan Islam, dan nikmat bisa kita masih istiqomah di dalam menjalankan agama kita ini. Anak-anak sekalian, pada hari ini, pada pekan ini, hari ini adalah hari Jumat, adalah hari pertama kita akan melakukan ujian praktek pada PTS 1 ini, ya. PTS 1 apa namanya? Ya, PTS 1 ya. Hari ini kita akan mengadakan ulangan praktek atau ujian praktek. Di mana ujian praktek ini saya ambil berupa soal, ya, yaitu di buku kita ini, buku Mozaik Fisika kelas 2, di halaman 17, ya, halaman 17. Situ ada soal nomor 22. Nah, jadi inilah tugas kalian sebagai prakteknya, yaitu soalnya dia berbunyi 3 bekas identik disusun seperti gambar. Lihat gambar di situ. Bila konstanta pegas K masing-masing adalah 50 Newton per meter dan massa M sama dengan 0,5 kg, maka pertambahan panjang susunan pegas adalah, nah, ini dihitung. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, di sini saya akan menerangkan sebentar tentang materi tentang benda elastis, ya. Nah, sebelum kamu nanti bisa menjawab soal ini yang berupa praktek ini, ya, maka sini saya akan memberikan dulu materi tentang benda elastis. Coba kamu buka halaman 8. Halaman 8, ya. Di buku kita ini halaman 8, bagian B, benda elastis. Nah, coba semua perhatikan bukunya masing-masing. Nah, sebelumnya jadi tadi nomor 2 halaman 17 tadi itu merupakan tugas di rumah yang nilainya menjadi nilai ujian praktek, ya, ujian praktek nantinya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang materi benda elastis. Buka halaman 8, benda elastis. Sudah semuanya, ya? Nah, perhatikan, ini saya bacakan saja dan saya jelaskan kembali. B. Benda elastis. Suatu benda dikatakan elastis jika benda tersebut saat menerima gaya dapat kembali ke bentuk semula. Nah, kita ulangi. Suatu benda dikatakan elastis jika benda tersebut saat menerima gaya dapat kembali ke bentuk semula. Benda elastis memiliki sifat elastisitas, ya. Misalnya apa? Misalnya itu karet dan pegas. Nah, kalau kita perhatikan, kalau kamu pernah bermain karet, kalau karet itu kita tarik, itu artinya kita beri gaya, artinya kita beri gaya karet itu, kita tarik sehingga menjadi panjang dia dari semula. Kemudian kalau kita lepaskan karet tersebut, maka dia akan kembali ke bentuk semulanya. Nah, ini dinamakan bersifat elastisitas. Nah, demikian juga dengan pegas. Apa itu pegas? Yaitu per.
Kalau kamu pernah lihat ayunan anak kecil, anak bayi diayun dengan pegas ya, dengan per diayun-ayun atas ke bawah, atau pegasnya akan naik turun ya. Nah jika pegas itu ditarik atau diberi beban, maka dia akan memanjang ya. Nah jika beban tersebut dihilangkan, diambil kembali, maka pegasnya atau pernya akan kembali ke bentuk semula dengan panjang semula. Nah sifat seperti ini dinamakan sifat elastisitas ya. Nah adapun benda-benda yang tidak memiliki elastisitas atau tidak dapat kembali ke bentuk awalnya disebut dengan benda plastis ya, plastis. Apa contoh benda plastis? Misalnya tanah liat ya, tanah liat dan plastisin. Kalau tanah liat kamu ambil, kamu gumpal-gumpalkan, terus kamu tekan dengan tangan, maka dia akan berubah bentuknya. Nah setelah berubah, nah jika tangan kamu lepaskan dari tanah tersebut, maka dia tidak kembali ke bentuk semula tanah tadi. Nah nanti itu namanya benda plastis namanya. Dia diberi gaya, dia akan berubah bentuknya. Dan ketika gaya tersebut dilepaskan atau dihilangkan, maka bentuk benda tadi tak kembali ke bentuk semula. Nah, itu namanya benda plastis ya, bersifat plastis. Contoh lain apa? Plastisin ya, plastisin. Misalnya kayak mainan anak-anak, apa namanya itu, plastisin yang kerak-kerak lilin mainan itu ya, bisa dibentuk-bentuk itu namanya plastisin. Nah itu namanya bersifat plastis. Nah baik anak sekalian, selanjutnya kamu perhatikan tabel di bawah tersebut. Di bawah ini tabelnya, ini ada beberapa definisi dan rumus yang harus kita perhatikan dalam pembahasan tentang benda elastis atau elastisitas. Yang pertama, tegangan. Apa itu tegangan? Tegangan menunjukkan perbandingan antara gaya yang bekerja pada benda dengan luas penampang benda itu. Ya, rumusnya adalah tau. Nah, itu simbol tau sama dengan F per A. Tau itu adalah simbol dari tegangan, F simbol dari gaya, dan A simbol dari luas penampang benda. Ya, itu rumusnya untuk tegangan. Yang kedua, regangan. Regangan atau strain. Regangan dapat ditentukan sebagai perbandingan antara pertambahan panjang benda dengan panjang awal. Nah, jika panjang awal bendanya L0, kita bilangkan L0, panjang mula-mula itu L0, dan setelah diberi dia gaya, dia memanjang, bertambah panjangnya artinya. Nah, berapa pertambahan panjangnya disebutkan dengan delta L. Nah, maka E itu adalah E sama dengan delta L per L0. Nah, itu namanya regangan. Simbolnya E kecil. Itu ya. Yang ketiga, modulus elastis atau modulus Young, yaitu konstanta perbandingan tegangan dengan regangan. Nah, yang pertama yang kedua tadi. Jadi pertama kan tegangan, yang kedua regangan. Nah, perbandingan antara tegangan dengan regangan disebut namanya modulus elastisitas. Ya. Nah, itu konstanta dia, konstanta perbandingan tegangan dengan regangan. Dan nilainya selalu konstan saat gaya pada benda elastis, tak melampaui batas elastisitasnya. Itu modulus elastis ya. Yang keempat, hukum Hooke. Ya, di buku dari semua lengkap sini ya, keterangannya dan rumusnya. Jadi itu E tadi sama dengan E besar, tau per E kecil. Tau tadi apa? Ya, F per A. E tadi apa? Delta L per L0. Nah, coba perhatikan sini ya, rumusnya nih. Sini ada beberapa perubahannya. Perhatikan sini ya.
kan ini tahu F per A. Ini tegangan ya, tegangan. Kemudian ada dengan yang tegangan. Apa tegangan tadi? Delta L per L0. Ya. Ini gaya, ini luas penambang benda. Ini pertambahan panjang pegas. Ini adalah panjang pegas mula-mula. Maka E, apa tadi E? Yaitu modulus plastis, yaitu tau per E. Nah ini tau per E. Di mana tau tadi ini adalah ini F per A. Ini dia. Ya, untuk ini kan aja. Kira-kira juga ya. Tadi ini delta L per L0. Bagaimana bisa jadi berubah seperti di buku ini? Jadi FL0 per A delta L, perhatikan ya. Ini kalau kita buat dengan cara seperti ini supaya lebih gampang, bagaimana perubahannya nanti? Perhatikan ini F per A tadi. Bentar. Ini kan F per A dibagi lagi delta L per L0. Kalau seperti ini, maka ini bisa ditomatin seperti ini. Jadi, dengan F per A, ini kan bagi dari per, kita ubah jadi kali, di L0 per delta L. Nah, seperti ini dibalikkan ya, ya, balikkan. Astagfirullah. Aduh, nggak pakai rekaman tadi. Mic-nya. Oh alah. Hafal ya. Tadi saya lupa nih mic-nya nih. Masang mic. Mikrofonnya nih. Ya, kita ulang sebentar ya. Tadi mikrofonnya tidak saya pasang tadi, jadi lu nggak dengar mungkin kalian tadi ya. Nah, tadi saya telah menerangkan tentang benda elastis, ya. Coba kamu lihat di halaman 8. Halaman 8. Coba kamu perhatikan di situ ada keterangan itu apa itu benda elastis dan benda plastis ya. Di sini dalam tabel, perhatikan di tabel. Secara keterangan pembahasannya di antara yang pertama tegangan ya, tegangan. Apa itu tegangan? Tegangan adalah menunjukkan perbandingan antara gaya yang bekerja pada benda dengan luas penambang benda. Ini dia. Ini namanya tegangan. Ini dibaca tau. Covernya tadi udah berjalan sekian menit, saya nerangkan tadi, lupa saya masang mikrofonnya. Jadi ya terus saja ini. Ini tegangan ya, tegangan. Simbolnya tau. Itu F per A. F itu adalah gaya. Gaya dan A adalah luas penampang. Yang kedua regangan. Ini regangan. Apa itu regangan? Yaitu perbandingan atau konstanta perbandingan antara pertambahan panjang pegas dengan panjang pegas mula-mula, yaitu delta F per L0. Nah,
Yang ketiga modulus elastis. Ini namanya modulus elastis, yaitu perbandingan antara tegangan dengan regangan. Ini ya, tau per E kecil. Tau ini tegangan dan E regangan. Nah, dimana tau tadi rumusnya ini F per A dan E adalah delta L per L0. Nah, kalau kita uraikan F per A bagi delta F per L0 sama dengan, ini kita ubah F per A menjadi kali ini, bagi ini kita balikkan ya, menjadi L0 per delta L, sehingga diperoleh, nah, jadi E sama dengan F kali L0 dibagi A kali delta L. Ini jadi rumus modulus elastis ya. Nah itu. Kemudian yang keempat, hukum Hooke. Hukum Hooke. Hukum Hooke. Perhatikan hukum Hooke. Yaitu mengatakan bahwa jika daya tarik yang digunakan pada pegas tidak melampaui batas elastisitas pegas, maka pertambahan panjang pegas berbanding lurus dengan daya tarik yang dikenakan pada benda. Ini yaitu F sama dengan K kali delta X. Nah, ini rumus hukum Hooke, rumus hukum Hooke ya. Nah, ini dimana F ini gaya, delta X ini pertambahan panjang pegas delta X nya, dan K ini konstanta pegas K nya. Dengan syarat gaya yang diberikan ini ya tidak melampaui batas elastisitas pegasnya. Artinya nggak sampai putus dia. Kalau tadi karet kita tarik terus dengan gaya makin besar sehingga putus. Nah, gaya yang memberikan sehingga membuat pegas tadi putus. Nah, ini nggak berlaku di sini. Ya, nggak berlaku. Ini F-nya berlaku jika gaya yang diberikan tidak sampai melampaui batas elastisitas pegasnya. Nggak sampai putus dia gitu ya. Diberi gaya, tarik, ya, dilepaskan kembali ke semula dia. Itu namanya hukum Hooke. Ya, nah, seperti itu. Kemudian yang kelima, energi potensial pegas. Ini dari 4, ini 3, 5, energi potensial pegas, yaitu jumlah energi potensial yang menyebabkan pegas dapat meregang. Rumusnya adalah EP sama dengan setengah dikali K kali delta X kuadrat ya. Ini EP sama dengan setengah kali K dikali delta X pangkat 2. Ini rumus untuk energi potensial pegas. Jadi pada pegas itu memiliki namanya energi potensial. Apa itu maksud potensial? Ya, kemampuan di dalamnya ketika diam dia. Ya, ketika diam itu potensial yang berpotensi gitu. Berpotensi. Potensial. Yang keenam, susunan pegas. Susunan pegas. Yang pertama seri. Bagaimana susunan pegas seri? Ini dia, perhatikan. Oh, ini misalnya ini ada benda pegas digantung.
pegas, ya. Ini X1, X2 misalnya. Ini ya. Ada dua pegas digantung, ya, disusun secara seri. Ini seri namanya, secara berantai, seri, ya, bersambung langsung terus, itu namanya seri. Nah, bagaimana menentukan besarnya konstanta pegas yang secara seri disusun ini? Ini K ini ya. Ini kalau satu dia. Nah, berapa K-nya di sini? Nah, itu rumusnya adalah sik apa? Seper K seri. Ya, artinya konstanta secara seri yaitu sigma, ya, X ini N I sama dengan 1 sampai N, maksudnya sigma I sama dengan 1 sampai N. Ini itu tergantung berapa jumlah pegasnya nih. Kalau pegasnya cuma 2, berarti N nya sampai 2, 1 sampai 2. Ini artinya rumusnya adalah seper K I. Nah, gini ya. Nah, ini bagaimana maksudnya nih? Yaitu seper K1 tambah seper K2 seper K2 dan seterusnya sampai seper Kn. Ini rumus untuk pegas disusun secara seri itu seri sama ya. Seper Kn sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N 1 per KI sama dengan seper K1 tambah seper K2 sampai tambah dan seterusnya sampai seper Kn. N ini jumlah pegasnya ya. Nah, seperti itu. Berikutnya yang ketujuh, susunan pegas secara paralel. 7 susunan pegas secara paralel. Bagaimana gambarnya? Nah, seperti ini. Ini gambar gini. Digantung pegas. Nah, ini diberi beban M misalnya, sebuah massa benda. Ya. Maka sini konstanta pegas totalnya itu menjadi K paralel dengan sigmanya belum ya, sigma K I 91 sampai N atau K1 tambah K2 tambah seterusnya sampai Kn. Nah, seperti itu. Ini rumus untuk menentukan ya susunan pegas secara paralel. Nah, inilah penjelasan seringkas tentang materi benda elastis di halaman 8 sampai halaman 9. Kemudian sini ada contoh soal, perhatikan. Jam 23, sekali lagi waktunya. Nah, nanti kamu di buku sudah ada rumusnya, sudah ada ya di buku ya. Tinggal diterapkan ini dalam soalnya. Jadi ini paralel tadi seri ya.
Nah, perhatikan contoh soal di halaman 9. Perhatikan. Pegas yang memiliki panjang awal sebesar 10 cm. Ketika diberi beban 0,3 kg, maka panjangnya menjadi 12,5 cm. Jika percepatan gravitasi di tempat itu 10 meter per sekon pangkat 2, maka tentukanlah A. konstanta pegas dan B. energi potensial pegas. Nah, perhatikan. Dari soal ini diketahui, ini contoh tadi halaman 9. Perhatikan. Dari soal diketahui bahwa panjang awalnya adalah 10 cm. Panjang awal ini diketahui ya. Panjang mula-mula yaitu X1 dengan 10 cm atau 0,1 meter. Nah, ini. Kemudian panjang setelah diberi beban X2, ini panjang akhir. Panjang akhir S2 sama dengan 12,5 cm atau 0,125 meter. Ya. Kita ubah ke meter. Kok 1, iya. Ini ya, nih. Ubah ke meter. Maka delta X berapa? Delta X adalah X2 kurang X1. Panjang akhir kurang panjang awal. Di 0,12 5 kurang 0,1 sama dengan berapa ini? 0,025 meter. Inilah delta X nya. Delta X pertemuan panjang. Kemudian G 10 meter per sekon kuadrat. Ini adalah percepatan gravitasi bumi di tempat itu. Kemudian massa bentengnya 0,3 kilogram. Ini massa digantung ini, ya. Nah, kalau kita gambar ini gambarnya ya. Misalnya gini. Ini mula-mula gini, dia mula-mula. Ini masih kosong. Ini X1. Ya. X1 tadi ini 10 cm. Diberi beban begini. Nah, jadi ini dia M nya. Ini X2. Maka makin panjang dia kan, bertambah panjangnya. Kalau diukur dengan apa ini kan, ternyata sini delta X sini. Ini delta X. Delta X, ini delta X nya. Yaitu pertambahan panjang pegasnya delta X, yaitu 0,025 meter. Delta X nya. Nah, seperti itu. Apa ditanya? Ditanya yang pertama adalah konstanta pegas, yaitu K. Pegas, yaitu K. Yang B, energi potensial pegas, yaitu EP. Nah, ini seperti ini. Nah, bagaimana jawabnya? Perhatikan di buku kita. Penyelesaian. Ingat tadi rumusnya tadi, menghitung apa namanya? Ini fokus ya. Bagaimana rumusnya? Lihat di tabel tadi, yaitu yang nomor 4, hukum Hooke. Hukum Hooke. Dengan menggunakan hukum Hooke ya. F
dengan K kali delta X. Nah ini. Sehingga diperoleh diminta apa? K. Maka K sama dengan F dibagi delta X. Di sini kita tahu delta X sudah ada. Delta X ini. Ini, kita tahu kita 0,025. F-nya ada. Belum ada F-nya sini. Tapi kita ingat bahwa F itu adalah apa? F rumus F M kali G itu gaya berat. F itu apa? Gaya. Karena digantung di sini, berarti dia memiliki gaya berat namanya. F ini M kali G ya. M kali G, massa kali gravitasi. Maka sini gitu. Jadi F-nya M kali G per delta X. Nah, seperti ini. Di mana M-nya adalah tadi 0,3 kg. 0,3 kg dikali G-nya 10 meter per sekon kuadrat dibagi delta X 0,025. Maka diperoleh K-nya adalah di situ hitungnya berapa? Terus 20 Newton per meter. Inilah K-nya, konstanta pegas itu. Ya. Nah, berikutnya yang B, energi potensial. Apa yang maksud tadi? Setengah kali K delta X kuadrat sama dengan setengah dikali tadi K dapat tekanan, ini dia kali 10 dikali delta X berapa tadi ini? 0,025 pangkat 2. Setelah dihitung hasilnya adalah 3,75 kali 10 pangkat minus 2. Satuannya adalah Joule. Inilah energi potensial pegas tersebut. Nah ini. Ya, itu ya. Baik, anak sekalian, nanti kita ulangan praktek ya. Apa ulangan prakteknya? Yaitu kamu mengerjakan, ada sini soal di halaman 17 ya, halaman 17. Nah, yaitu kamu diminta, nanti saya minta mengerjakan nomor 22 ya, soal nomor 22. Situ ada soal 3 pegas identik disusun seperti pada gambar, yaitu disusun secara paralel dan seri. Nah, bila konstanta pegas K masing-masingnya adalah 50 Newton per meter dan masanya masing-masing masanya adalah 0,5 kg. Nah, berapakah pertambahan panjang pegas tersebut ya? Berapa panjangnya? Itu tugas prakteknya ya. Kemudian sini coba kita bahas sedikit nomor 19 yang berkaitan dengan tentang pegas ini ya. Coba kamu lihat halaman 17 nomor 19. Massa 50 kg yang dikaitkan pada ujung pegas menyebabkan pegas bertambah panjang 10 cm. Nah,
Nah, sini tanya apa? Tetapan yang dimiliki oleh pegas adalah, nah perhatikan. Ini saya hapus ya. Nomor 19 halaman 17. Perhatikan. Di sini katakanlah massa 50 kg diikatkan pada ujung pegas. Menyebabkan pegas itu bertambah panjang menjadi 10 cm. Ya. Ini diketahui dalam massa 50 kilogram. Nah ini. Pertemuan panjangnya jadi 10 cm atau 0,1 meter. Apa tanya? Ditanya adalah K. Nah ini. Penyelesaian. Kita gambarkan ini gambar gini ya. Jadi ini ketika dia mula-mula sini belum digantung beban. Kedua gantung beban jadi gini dia. Banyak M. Nah, delta X-nya ada berapa? Jadi 10 cm. Sementara panjang mula-mula nggak diketahui, ya nggak diketahui. Yang diketahui langsung ini. Maka mesin langsung jawab. Maka sini apa rumusnya tadi? F sama dengan K kali delta X. Ini maka K sama dengan F per delta X. F-nya tadi adalah M kali G dibagi delta X. Ya. R-nya berapa tadi? 50 kg. 50 kg dikali G-nya anggap 10 dibagi 0,1 meter. Nah ini kalau kita hitung sama dengan 500 dibagi 0,1 berapa hasilnya? 5.000 ya, 5.000 joule. 5.000 kok joule pula, Newton per meter. 5.000 Newton per meter. Nah inilah K nya, konstanta pegasnya. Baik anak sekalian, sampai sini dulu ya materi kita hari ini. Jadi ingat kembali untuk ujian prakteknya pada PTS 1 ini, yaitu kamu mengerjakan soal nomor 22 pada halaman 17 di buku kita ini, itu buku Mozaik Fisika kelas 2 SMA ya. Ini soalnya nih nomor 22 ya, yang enggak punya buku ya, buku ini nomor 22. Nampak? Nih kamu screenshot nanti. Ini 22. Nomor 22 ya. Nah, ya demikian dulu materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.